Shalom. Sudah makan pagi? Oh belum, nah ditraktir sama Kak Yulinda ya. Saya percaya orang-orang yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan bisa lebih semangat dari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo yo. Nah. Saya dari atas nanti bisa kelihatan yang sudah mulai ngelilir gitu ya. Saya izinkan boleh disenggol ya, tapi jangan dibacok, disenggol aja ya. Ya, saya khotbah nggak lama ya, paling 2 jam ya, enggak ya. Paling 20 menit lah saya khotbah. Jadi minta tolong jangan sampai ketiduran ya. Kursinya empuk, AC-nya dingin. Wah, ini buat tidur enak banget. Tapi saya mau katakan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan setiap orang yang percaya sama-sama katakan orang yang diberkati Tuhan katakan, amin. Orang yang percaya masuk surga katakan, amin. Orang yang mau masuk neraka katakan, oh puji Tuhan. Saya ngecek aja takutnya udah tidur ya. Karena kita terbiasa ya, kalau kita itu kan kata-kata positif ya. Diberkati Tuhan, amin. Ditolong Tuhan, amin. Yang mau masuk neraka, wah, takutnya kepleset ya. Tapi puji Tuhan berarti belum ada yang tidur ya. Nah, tema besar kita pada bulan ini yaitu iman yang menghasilkan mujizat. Jadi iman yang menghasilkan mujizat. Untuk kita mengalami mujizat, ada satu cara yaitu melalui doa. Sama-sama katakan doa. Iya. Doa ini menjadi penting karena doa itu nafas orang percaya. Jadi doa itu bukan kita seperti negosiasi atau kita seperti mohon maaf pesugihan sama Tuhan, bukan. Tuhan, kalau saya diberkati, saya mau pelayanan. Loh, jangan nunggu diberkati. Tuhan itu sudah baik dalam hidup kita. Kalau hari ini kita bisa datang ke gereja, kalau hari ini kita masih hidup diberikan kesehatan, berarti Tuhan baik dalam hidup kita. Jadi jangan negosiasi. Jangan negosiasi itu apa? Oyo-oyoan ambil Tuhan. Saya punya teman dulu waktu SMP, sakit jantung. SMP sudah sakit jantung. Dia bilang, Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh, saya menyerahkan diri saya sama Tuhan. Tahu saudara, dia sembuh. Apa yang terjadi? Hidupnya enggak karu-karuan. Apakah kesembuhannya dicabut? Tidak. Tapi menjadi contoh. Kalau manusia janji pasti gombal. Pasti bojok oleh manusia. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Yang percaya katakan, amin. Nah, hari ini saya berkhotbah tentang doa, saya rindu dengan bahasa yang sederhana, nanti saudara pulang bisa melakukan firman Tuhan. Amin? Ya, karena doa ini harus kita lakukan, penting sekali. Kalau kita nggak berdoa, mungkin secara tubuh, secara jasmani kita masih hidup, tetapi secara rohani kita bisa mati. Doa itu ada singkatannya, ya kalau saya buat singkatannya, yaitu didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Jadi ketika kita doa sama Tuhan, sebetulnya dia mendengar doa kita dan dia menjawab doa kita. Nah hari ini saya mau katakan ada 3 macam jawaban doa. Supaya kita belajar jadi orang Kristen itu dewasa. Katakan dewasa. Iya. Jadi ojo ngambulan. Doanya gak dijawab, ngambul. Doanya gak ngambek. Ojo. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapak dengan anak. Nggak semua harus dituruti. Betul enggak? Lek doa kabeh dituruti repot. Tuhan, aku berdoa dengan iman. Aku punya bojo 1. Tuhan, bukakan hati bojoku supaya aku iso rabi 2 kali. Wah, gak kira dijawab doa seperti itu. Iya. Ada satu dosa yang paling marak hari-hari ini yang saya mau katakan. Dosa apa? Perselingkuhan. Apa? Gendaan. Hati-hati. Bapak-bapak, halo. Yang bapak-bapak boleh katakan halo, halo bapak-bapak. Istri cukup? Jangan ada SIM? Wes, itu. Simpanan cukup dalam bentuk uang, ternak, emas, ojo dalam bentuk wewe gombel. Nah, itu. Hari ini kita mesti hati-hati. Kadang-kadang kita ini kan, wah kuat. Loh, ketika kita merasa kuat, malah tambah jatuh. Justru kita minta Tuhan, saya lemah, kuatkan saya.
Kalau kita di jalan cuman ketemu wewe gombel, kuntilanak, dalam nama Yesus langsung kebirit-birit. Lelek ketemu di jalan ono wedok bodine kayak gitar Spanyol. Oh, darah Yesus itu ya. Hati-hati. Kesetiaan itu mahal harganya. Ya. Jadi bapak-bapak, istri cukup satu. Lek anak lebih dari satu boleh. Ya. Ibu-ibu. Halo. Hormati suaminya. Bisa? Kadang-kadang tanpa sadar ibu-ibu. Bapak-bapak mungkin nggak ketok gembeng ya. Maksudnya nggak mau di depan istrinya menangis. Tapi mulut kita itu kadang-kadang mesti hati-hati. Delokon niku tonggo. Iso tuku mobil. Iso tuku emas. Kon nggak iso apa-apa. Waduh. Suami itu hatinya bisa sakit loh bapak ibu. Harusnya ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Kuatkan suamimu. Yang, ya, peyang ya, yang dalam susah, dalam duka, dalam senang, dalam bahagia, aku tetap setia bersamamu. No. Iya, ojo ada uang, abang sayang, gak ada uang, abang, oh ibu, kata melayang. Jangan, penting sekali ya. Kita lihat firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini satu ayat yang harusnya kita hafal, cuma 2 kata. 1 Tesalonika 5, ayat 17 yang sebelumnya. Ayat 17, 1 Tesalonika. Cuma 2 kata, ini bisa dihafal Bapak Ibu? Dikatakan apa? Tetaplah dalam susah berdoa, dalam senang juga berdoa. Saudara, banyak kita datang sama Tuhan kalau waktu susah aja. Ono utang baru datang. Waktu sakit baru datang. Kalau sudah diberkati, kalau sudah sehat kemana? Kok nggak nyari Tuhan? Tuhan bukan pesugihan. Kita nggak datang sama Tuhan kalau pas butuh saja. Tapi dalam sakit kita datang sama Tuhan. Dalam susah kita datang sama Tuhan. Dalam sehat kita datang sama Tuhan. Dalam diberkati kita juga datang sama Tuhan. Suatu ketika ada bapak-bapak lagi ngalami masalah, ada utang yang dia alami. Besar dia utangnya. Datang semua ibadah. Ibadah raya hadir. Ibadah pemuda, lupa ini buat pemuda-pemudi, gak apa-apa, saya juga pemuda tahun 45, ya. Hadir. Ibadah wanita, lupa ini bukan yang untuk pria, gak apa-apa, saya mau hadir. Ibadah lansia, padahal usianya belum cukup terlalu lansia, ikut lansia. Ibadah sekolah minggu, ikut. Ya. Kok badannya besar, ikut. Gitu ya. Saya mau cari Tuhan. Tetapi suatu ketika, Tuhan bantu lunasi utangnya, pekerjaannya diberkati Tuhan, bisnisnya berhasil. Terus didatangi, Pak, kok sudah lama gak ke gereja, kok gak melayani. Oh sorry, time is money, sibuk saya. Tapi Tuhan tidak mencabut berkatnya, Tuhan tidak mencabut kebahagiaannya. Tetapi jadi pelajaran, kalau kita datang sama Tuhan, ojo pas susah tok. Tapi ketika engkau diberkati, engkau disehatkan, setia sama Tuhan. Ya, jaminan kita sama Tuhan itu bukan harta tahta. Kalau buat pria wanita, HP kuota. Jaminan kita sama Tuhan itu apa sih? Hidup kekal di sorga. Di dunia ini kita cuma numpang. Tapi hidup kita sesungguhnya nanti loh di sorga sama Bapa di sorga. Ya, makanya penting sekali. Tetaplah berdoa. Jadi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Doa itu nggak selalu kita ngomong terus. Ada kalanya kalau nanti bisa praktek di rumah, doa itu diem, lipat tangan, diem. Nanti di dalam hati, mungkin kadang-kadang kita tuh sering dengar ada pendeta, saya mendengar suara Tuhan. Sampai detik ini, saya nggak pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Misalnya Yoel gitu nggak pernah. Tapi di dalam hati itu bisa ada rasa. Kita hidup dengan 3 suara. Yang pertama, suara Tuhan, suara Roh Kudus. Yang kedua, suara setan atau suara iblis. Yang ketiga, suara hati nurani. Bagaimana cara taunya? Saya kasih tahu. Kalau di dalam hati, misalnya nih, kita habis dimakan uangnya sama orang, kita habis dipukul sama orang, kita habis difitnah sama orang. Kalau di dalam hati, ampuni dia, jangan berbuat jahat. Itu suara Tuhan. Tapi kalau dalam hati, kempes noe ban motori, ben engko lek mule gembos. Suara setan, jahat. Nanti suara hati kita gimana? Enaknya saya mengampuni atau saya buat jahat? Anda yang menentukan.
Anda mau ikut suara Tuhan, dipakai Tuhan. Anda mau ikut suara setan, dipakai setan. Jadi itu komunikasi kita dengan Tuhan. Pernah seperti itu? Misalnya ketemu uang di jalan, bukan punya saya, ambil nggak ya, ambil nggak ya. Terus di dalam hati mikir, mulai ngakal. Oh ini kan hari Minggu, ke gereja kan minta ampun dosa. Saya ambil, mencuri kan? Nanti saya datang, saya doa minta ampun. Ya nggak gitu caranya. Kalau itu bukan milik kita, jangan diambil. Karena apa? Tuhan kalau ngirim berkat gak pernah salah alamat. Yang percaya katakan, iya. Rezeki dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Berkat gak selalu bicara uang ya Bapak Ibu ya. Kesehatan. Ada orang punya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Tapi sakit. Di rumah sakit gak bisa lapo-lapo. Duitnya cuma untuk biaya rumah sakit. Tapi kalau hari ini Anda bisa hidup, bisa bekerja, punya keluarga baik, hidupnya baik, bersyukur, ojo ngeluai. Lek kita mengeluh, gak ada habisnya. Makanya kita lihat ayat selanjutnya ayat 18. Dari berdoa memunculkan ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba tiap pagi Bapak Ibu, kalau bangun, ojo keburu ngeluai. Doa ucap syukur. Makasih ya Tuhan, saya bangun sehat. Saya iso bangun, karena banyak yang gak bisa bangun. Saya punya teman umur 20, sudah mati kena COVID kapan lalu. Umur gak ada yang tahu loh Bapak Ibu. Kehidupan dan kematiannya cuma segini loh. Tetapi pertanyaannya, Anda mau pakai hidup Anda untuk apa? Untuk meninggalkan jejak yang buruk buat orang lain, atau meninggalkan jejak yang baik buat orang lain. Maksudnya apa? Kalau Anda hidup jahat sama orang, nanti apa yang mau Anda tinggalkan? Oh, sing iku lho, wah puji Tuhan wis mati. Masa mau kayak gitu? Jangan. Tapi ketika Anda hidup, kehilangan ya kita. Sosok yang jujur, yang baik, yang mengasihi Tuhan. Anda mau pilih yang mana? Gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama. Anda mau nama baik atau nama buruk? Anda yang tentukan, bukan saya. Melalui doa, mengucap syukur. Ya. Bagaimana cara doa? Saya ajari lagi. Paling enak itu pagi hari Bapak Ibu, ojo malam. Lek malam wis capek kerja, akeh pikiran, ngantuk pasti. Doa nih Tuhan Yesus, itu doa semalaman itu ya, paling lama doa di dunia. Tuhan Yesus, amin, jam 7 pagi amin ya. Jam 9 malam sampai jam 7, jangan. Bangun pagi jam 5, saya biasa bangun jam 5 jam. Tadi ini saya berangkat dari Malang bangun jam setengah 4, jam 3, saya sudah doa. Saya ucapkan syukur, makasih ya Tuhan hari ini bisa berjumpa dengan jemaat di Blitar. Ucap syukur, makasih ya Tuhan bisa ketemu saudara seiman gitu. Jangan, nang gereja ketemu iku meneh. Nanti gak ada ucapan syukur. Saya percaya di sini gak ada ya, karena saya lagi di Blitar ini. Kalau saya di Malang, saya bilang gak ada di Malang. Ya. Jadi mengucap syukur. Ya, doa. Doa belajar. Nah, memang saya percaya gak semua orang bisa doa di depan umum, gak bisa. Belum tentu semua bisa. Tapi kalau doa sendiri saya percaya bisa, betul ya? Terus apalagi doa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, doa itu harus dimulai dengan ucapan syukur. Katakan ucapan syukur. Jadi ketika kita bangun langsung, Tuhan, makasih ya hari ini saya masih bisa melayani. Makasih ya saya masih punya suami yang setia. Makasih ya saya punya istri yang setia. Hati-hati loh, tadi saya katakan ya, cek selalu aplikasinya termasuk aplikasi Gojek, tolong dicek. Ya, bahaya soalnya. Ya yang ngerti-ngerti aja ya. Jadi doa, Tuhan makasih anak saya masih baik. Waduh, saya mau katakan kadang-kadang ngeri sekali. Anak bisa bunuh ibunya hanya karena masalah harta. Ibu bisa bunuh anaknya karena masalah gegeran. Loh jangan. Saya percaya orang-orang percaya di tempat ini ada kasih dalam keluarganya. Yang punya kasih katakan amin. Mulai dengan ucapan syukur. Yang kedua, doa pertobatan. Siapa di sini ada yang sempurna? Tidak ada, saya pun nggak sempurna. Tiap hari saya selalu bertobat. Siapa di sini yang seharian nggak bohong? Nggak mungkin. Pasti ada, betul nggak? Nggak ada loh ya bohong baik, bohong putih itu nggak ada. Sing ono bawang putih. Gitu. Lek bohong nggak ada. Setiap hari kita harus bertobat. Tuhan, ampuni saya punya salah. Tuhan, saya tidak sempurna. Harus, karena kita nggak sempurna. Kita harus bertobat. Terus yang ketiga doa apa lagi? Baru ini doa untuk keluarga kita.
Tuhan, saya berdoa buat pekerjaan suami saya. Tuhan, saya berdoa buat istri saya. Tuhan, saya berdoa buat anak saya yang lagi cari kerja. Tuhan, saya berdoa buat anak saya yang lagi sekolah. Harus. Doa juga harus diucapkan ya. Kalau di rumah kan bisa ya, mengucapkan sendiri ya. Di kamar misalnya, di ruang tamu misalnya. Nah, jadi diucapkan. Baru yang keempat, nah ini kesukaan kita semua nih. Doa yang meminta itu boleh. Nanti jawabannya, nanti habis ini saya kasih tahu. Boleh, Tuhan, saya minta ini. Tuhan, saya minta itu. Boleh. Karena itu firman Tuhan. Mintalah, carilah, ketuklah. Tapi kita mau belajar sama-sama. Karena nggak semua permintaan akan dijawab Tuhan. Dijawab iya. Jadi penting sekali ya. Nah, ada 3 jawaban doa. Saya cepat saja. Yang pertama, jawabannya adalah iya. Katakan iya. Kalau jawabannya iya, dikabulkan. Kalau terlalu bersemangat saya sampai kejedok ya. Kalau dikabulkan, berarti jawabannya iya. Kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau Anda berdoa dan dijawab Tuhan, iya, berarti udah sesuai. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan di pekerjaan saya. Tiba-tiba pekerjaan kita kayak lancar. Rezeki itu kayak, cepet sekali datangnya. Berarti memang sesuai dengan kehendaknya. Jadi saya sudah kasih contoh ya. Gak semua doa. Enak aja nanti. Tuhan, saya punya bisnis, musuh bisnis. Engkau mengasihi dia Tuhan. Kalau engkau mengasihi dia, tolong sekarang panggil dia ke sorga. Dia gak dijawab doanya. Atau misalnya Tuhan, saya mau usaha. Tuhan, saya mau menipu, tapi tolong Tuhan. Biar penipuan saya menjadi penipuan yang suci. Gak ada, gak bisa. Tapi Tuhan akan menjawab doa yang sesuai kehendaknya. Tuhan, saya mau belajar sabar. Tuhan, saya mau belajar mengampuni yang bersalah. Pasti Tuhan akan kasih. Nah pertanyaannya, seringkali kita doa sudah dijawab iya. Anda gak sadar, contoh. Kita minta sabar. Saya pribadi selalu minta Tuhan kesabaran. Nanti ketika kita doa minta sabar, ujiannya apa? Sekeliling kita jadi jengkel no. Itu pasti. Sweet gitu aja, ditahan. Ya. Kalau kita mau emosi, coba tarik nafas sama-sama. Iki meneh dateng utang. Wis ngutang nggak bayar. Gosipin aku. Gitu aja terus. Wis nggak kuat, langsung. Itu pasti kenceng karena anginnya wake itu ya. Ya enggak, itu contoh aja. Tapi kita belajar mau doa dan itu sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, jawaban Tuhan apa? Tidak. Kalau jawaban Tuhan itu tidak, ya wes jangan marah, berarti nggak sesuai dengan kehendaknya. Itu aja. Tuhan, saya mau, ya tadi itu contohnya, saya mau nipu orang Tuhan. Ya nggak kira dijawab sama Tuhan. Malah Anda akan bisa dikenakan itu kalau Anda mau nipu, karena penipuan termasuk kriminal. Jadi kadang-kadang bersyukur ya, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Pokoknya kalau kita diberikan kesempatan hidup, berarti kita diberikan kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Terus yang ketiga, tadi kan tidak, kalau tidak udah jelas ya. Jadi kalau kita doa, kok nggak dijawab-jawab, kok tidak sadar, berarti doa kita itu salah. Yang ketiga, yang terakhir, doa jawabannya adalah tunggu. Katakan tunggu. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah kecepatan, tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Nah contoh tunggu ini seperti ini analoginya atau ilustrasinya. Anda punya anak masih umur 5 tahun. Terus bilang, Pa, Ma, belikan saya sepeda motor. Kira-kira akan Anda belikan sepeda motor? 1, belum punya SIM. 2, iso nabrak, bahaya. Tapi Anda akan belikan kapan? Kalau sudah besar, minimal 17 tahun ya, karena punya SIM baru boleh, SIM C itu. Jadi ketika kita doa, Tuhan, saya minta ini Tuhan, saya minta itu Tuhan. Seringkali ditunggu, sabar. Cara taunya bagaimana? Nanti waktunya bisa kelihatan. Ya sama, seperti misalnya anak kita minta sepeda motor. Kita bilang, Nak, tunggu dulu ya. Nanti kalau sudah besar, Papa Mama belikan motornya. Nanti kita jadi orang itu, jadi orang Kristen, itu akan menjadi orang Kristen yang dewasa Bapak Ibu.
Jadi nggak dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambul, enggak. Tapi kita jadi punya hubungan sama Tuhan. Anda harus ngalami. Ya, cara ngalami ya melalui doa. Nanti ada doa, tiba-tiba Anda merem-merem bisa nangis. Bukan cengeng loh ya. Merem nangis, Tuhan, makasih ya Tuhan aku diselamatkan dari bahaya di jalan. Tuhan, makasih Tuhan diselamatkan dari orang-orang jahat. Saya mau katakan seringkali di sekitar kita mungkin ada orang-orang jahat yang menghancurkan kita. Tapi ketika kita berdoa sama Tuhan, ada namanya perlindungan. Nah, setelah kita tahu 3 jawaban doa, sekarang pertanyaannya, kadang-kadang doanya sudah benar, tapi kok masih tetap gak dijawab? Saya kasih tahu rahasianya. Mungkin doa Anda dan saya mungkin seringkali tidak jelas. Hari ini kita mau doanya yang jelas. Contoh. Tuhan, saya butuh uang Tuhan. Kira-kira lek Tuhan bisa ngomong, piro butuhe? Dikei 1.000 ngamuk, wis gak iso bayar parkir iki. Dikei 1 miliar, rabi meneh. Nah. Jadi yang jelas, berapa Anda butuhnya? Tuhan, saya butuh modal usaha 10 juta. Ngomong sama Tuhan, 10 juta Tuhan untuk buka modal usaha. Percayalah dengan caranya, sambil Anda juga melakukan bagian Anda loh ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang males. Kadang-kadang kita orang Kristen males ini apa? Doa tok, tapi nggak melakukan, apa istilahnya? Turu wae gitu ya. Tahu bahasa Jepangnya tidur apa? Wayai turu. Nah itu. Jadi turu wae. Dalam bahasa Latin ya, doa itu artinya ora. Ada pernah dengar ora et labora? Ora itu artinya doa. Et itu artinya dan, labora artinya bekerja. Jadi mau Anda supaya Anda bisa menerima pertolongan mujizat Tuhan, ora et labora, doa dan kerja. Ojo ora to. Kadang-kadang kita kan ora ya, ora sido, ora dadi, akhirnya ora karuan. Nah itu. Jadi harus jelas. Ada satu kesaksian, ada anak muda di Malang, tempat saya melayani di Malang. Dia waktu itu minta pekerjaan, cari pekerjaan. Masih muda sekali, umur sekitar 20-an. Cari kerja, nggak nemu-nemu. Terus saya bilang, rubah cara doamu. Karena kamu kalau doa cuma minta, Tuhan saya minta kerja, nanti repot. Dikasih kerja ini, nggak mau. Dikasih kerja itu, nggak mau. Akhirnya apa? Mau kerja apa? Oke, 1, minta kerja admin. Perusahaan di mana? Oke, perusahaan A. Gajinya mau berapa? Oke, gajinya sekian. 3. Maksudnya 3 poin ya, 3 hal. Terus yang terakhir, yang keempat, dia tambahkan sendiri doanya. Tuhan, saya dapat kerja sebelum ulang tahunnya mama. Jadi ketika nanti mama ulang tahun, saya kasih kabar kalau saya sudah diterima kerja oleh sebuah perusahaan. Suatu ketika, tiba-tiba, dalam waktu sekejap, Anda tahu, anak ini datang sama saya, dia bilang, puji Tuhanku, saya diterima di tempat kerja. Dan sehari sebelum saya ketemu mama karena ulang tahunnya mama. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Dia saksikan itu dan saya melihat. Anda coba cek ya, takutnya Anda doa, mungkin karena nggak jelas. Tuhan saya minta anak. Loh anaknya sih apa? Laki atau perempuan? Pilihannya cuma 2 loh ya. Gak ada tengah. Gak ada yang separuh-separuh, gak ada. Lek laki, lek perempuan gitu. Sebanyak hari ini sebanyak hari ini laki-laki. Perempuan. Lah itu kebalik. Laki itu ya laki itu. Perempuan lemah lembut gitu. Kadang-kadang dunia ini mulai kebalik-kebalik ya. Saya kemarin pelayanan semalam melayani di Surabaya, khotbah di Surabaya. Ketemu anak-anak muda, saya mau ingatkan ya. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Bambang ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus bertanggung jawab untuk perempuannya. Ya. Di sini ada bapak-bapak yang suka mukul istrinya. Jangan angkat tangan loh ya. Saya percaya nggak ada. Kalau Anda suka pukul istri Anda, saya cuma kasih saran, ikut smackdown aja piye. Lebih imbang musuhnya. Jangan. Ya, jangan. Jadi jelas. Anda kalau mau punya anak, apa? Kadang-kadang kita cuma minta anak. Ini dikayak wedok, gak terima. Lah aku minta laki kan penerus keluarga laki. Engkau wedok gak dianggap. Suatu ketika, ya saya mau katakan, ada satu keluarga, seorang perempuan, ibu-ibu.
Dia susah sekali punya anak. Diprediksikan, didiagnosa dia mandul. Terus waktu ketemu dengan Bapak Gembala di Israel, dia diajak omong, dia cuma diomongin satu kalimat aja. Gimana hubunganmu dengan papamu? Langsung nangis jerit-jerit. Kenapa? Karena masih memegang tradisi, anak perempuan tuh nggak dianggap. Dianggap anak luar. Karena kalau perempuan kan pasti ikut suaminya ya. Jadi nggak dianggap. Dia kepahitan dengan papanya. Dia marah dengan papanya. Waktu itu Bapak Gembala cuma bilang, ampuni papamu. Cuma 2 kata, ampuni papamu. Pulang dari Israel, dia ketemu papanya. Dia cuma bilang gini, Pak, walaupun engkau nggak menganggap aku, karena aku anak perempuan, aku tetap mau mengampuni dan mengasihi engkau. Anda tahu apa yang terjadi? Hari ini dia punya anak 3. Jadi hati-hati, nggak sadar. Kepahitan tuh nggak sadar Bapak Ibu. Disentil langsung nangis. Disebut langsung berok-berok, kayak gitu. Hati-hati. Sudah banyak kalau kita baca berita-berita hari ini. Orang bunuh orang, ditanya kenapa kok bunuh? Saya kepahitan, karena tiap hari dimaki-maki, dilok-lokno. Kita nggak bisa nutup mulutnya orang. Yang kita bisa lakukan, jaga hati. Bagaimana cara jaga hati? Melalui doa. Tuhan, saya dilokno orang-orang, saya dipandang remeh oleh orang-orang. Biar Anda nggak hidup dari mulutnya orang. Anda hidup dari kata-kata firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya masih muda sekali. Oh pasti diremehkan, pasti dipandang sebelah mata, pasti. Tapi saya selalu mau katakan, mau difitnah, mau dijelekkan, biarkan. Tetapi saya mau melayani dengan kuasa daripada Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan luar biasa. Ada satu kesaksian, nanti setelah dari sini saya kembali ke Malang, saya akan melayani ibadah mujizat dan kesembuhan. Beberapa waktu lalu saya akan ada doakan seorang anak muda, bahunya sakit, udah agak lama sakit. Dia maju, mana yang sakit? Saya cuma doa dalam nama Yesus. Tahukah saudara, ketika selesai dia datang sama saya, makasih puji Tuhan, tangan saya yang sakit sekarang jadi enak, jadi sembuh. Saya bilang, siapa yang sembuhkan? Bukan saya yang sembuhkan, siapa yang sembuhkan? Siapa? Tuhan Yesus. Jangan pernah mengkultuskan dan mendukunkan hamba Tuhan. Kita semua cuma alat. Seberapa sering kita kadang-kadang mendukunkan pendeta, betul gak? Iki lo sakti, wah, iso nubuat. Nah, sekarang itu banyaknya lu buat. Hati-hati. Minggu ini saya mesti apa? Hari ini saya mesti apa? Lah apa bedanya sama ramalan? Kita nggak hidup dari apa kata ramalan. Kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Ya, cuma satu ramalan yang boleh kita percaya. Ramalan apa? Cuaca. Ramalan cuaca. Jadi tahu kalau besok hujan bawa payung gitu ya. Besok nggak hujan ya nggak usah bawa payung. Ya. Dan saya mau saksikan terkait kesaksian doa sebagai penutup. Saya itu suka nulis Bapak Ibu. Jadi kalau saya khotbah saya nggak pakai iPad, nggak pakai iPhone, nggak pakai apa. Saya pakai itu buku. Saya catat. Semua saya catat. Dan saya punya buku diary atau diary lah ya. Bukan buku diare loh ya. Diare lah. Itu apa namanya? Dysentery itu ya. Apa di dysentery? Ya mencret ya. Tapi diary atau diary gitu. Buku harian. Saya itu selalu tulis. Nanti Bapak Ibu bisa praktek di rumah ya. Apa yang saya khotbahkan tolong bisa dipraktek, nanti Anda akan ngalami sendiri. Kalau Anda ngalami tolong kabari ya, saksikan ya. Saya catat. Saya dulu nyatat waktu saya masih muda. Ya sekarang masih muda sih, tapi sebelum lebih muda lagi gitu ya. Saya catat, pengen nikah umur sekian. Pengen punya anak umur sekian. Pengen jodoh seperti sekian. Loh gak apa-apa Bapak Ibu, ditulis. Ini buat yang single-single, jomblo-jomblo gak apa-apa. Oh single aja, jangan jomblo ngenes ya. Single-single. Kita itu harus tulis, pengen yang ganteng, lu gak apa-apa tuh. Pengen yang cantik. Kadang-kadang kita ini munafik ya. Fisik gak penting. Engkau pasti temuin, aduh kok elek ini lah. Repot, cari fisik nomor 2. Ya toh? Harus, saya ya nulis, saya cari yang cantik, mesti. Sing wedok ya pasti nyari sing ganteng ya mesti. Ganteng atau cantik itu selera. Relatif, jelek sing mutlak. Ganteng cantik selera ya, suka-suka ya. Saya tulis, saya mau cari yang cantik. Saya cari yang sosok keibuan. Saya cari yang sekian. Dan saya bersyukur ketika saya ketemu istri saya ada di Malang. Saya ketemu istri saya orang Krian di Sidoarjo. Sesuai dengan checklist saya. Dan persis sekali dengan mama saya sifatnya. Jadi karakter itu mirip-mirip. Karena memang salah satu syarat saya kepingin yang kayak mama saya. Dan puji Tuhan. Sudah dapat istrinya baik, cantik, plus mertua sing baik sisan. Ini harus loh. Paket komplit itu.
Amin. Loh iya, istrinya apik mertuanya cerewet. Tapi saya bersyukur. Saya punya mertua yang baik, saya juga punya orang tua yang baik, yang mengasihi mantunya. Saya pernah ditunjukin oleh istri saya, chat mama saya, ditunjukkan. Puji Tuhan ya mama sayang sekali sama saya, ditulis gini. Vike mantuku sayang, I love you full, kayak gitu. Wow. Ojo mantu dicereweti, aku gak iso koyo wiku sih. Mudah-mudahan gak ada ya. Kalau ada saya nggak nyindir ya, ngilokno ini. Iya, tulis, jelas. Nanti waktu itu saya juga tulis. Saya mau punya anak umur 25. Anaknya yang pertama mau laki-laki. Loh iya. Oh jadi terus punya anak. Nanti tadi saya cerita anak perempuan. Nanti lah dikasih anak laki, ternyata minta perempuan. Apa terjadi? Apa yang terjadi? Anda pasti macai anaknya kayak perempuan. Ayo. Banyak saya melayani. Kasian. Karena orang tuanya mengharapkan anak perempuan, keluarnya laki. Akhirnya dipakai daster, dipakai bedak, dipakai gincu gitu. Akhirnya cucok deh. Kasihan. Hati-hati. Saya punya teman waktu SMP. Makanya saya itu sangat-sangat gini ya, kasih itu menegur. Kasih itu memberikan kebenaran. Saya kalau ketemu laki-laki yang kadang-kadang kayak kalau ya pas tepaan ya, tapi nggak selalu, takutnya kan juga bisa sakit hati. Laki gitu, ayo laki gitu. Kenapa? Saya punya teman SMP, rodok melambai Bapak Ibu. Jadi bukan lemah lembut tapi lemah gemulai. Nah itu. Dilokno ambek teman-teman ini, mungkin bercanda ya. Bencong, banci. Anda tahu hari ini teman saya jadi apa? Rambutnya panjang, pakai pakaiannya cewek. Lek wis dadi temenan, bingung Anda. Jangan. Minta yang jelas. Saya minta sama Tuhan, saya minta anak laki-laki. Dan tahukah saudara, Tuhan jawab, saya nikah umur 24. Seharusnya saya pengen nikahnya umur 25. Sesuai tahun itu harusnya pas, tapi karena COVID dimajukan, beberapa dari saudara kan datang ke Malang waktu itu, jadi 2020, harusnya 2021. Terus saya punya anak kepingin umur 25. Puji Tuhan, 26. Puji Tuhan, anak saya lahir tahun depannya 2021. Anak lahirnya laki-laki. Nah, jadi coba ya Anda mulai belajar dicatat. Doanya pengen apa? Nanti kalau doanya sudah dijawab Tuhan, dicentang. Kalau doanya belum dijawab, kasih tanda tanya. Kalau doanya nggak dijawab, ya kasih X. Berarti Tuhan nggak setuju sama doa ini. Gitu. Nanti hubungan kita sama Tuhan itu kayak bapak dan anak. Nah, terkait tadi saya cerita tentang jodoh, ini kan banyak yang single-single. Anda juga harus realistis. Takutnya, nanti saya khotbah ditelan mentah-mentah. Maksudnya apa? Kata Pak Yoel harus doa minta. Lah saya doa minta Lee Min Ho kok nggak dikasih. Lah. Minta Lisa Blackpink kok nggak dikasih. Lah yang minta Lee Min Ho tolong saya tadi ke atas ada kaca, tolong ngaca dulu di atas ya. Yang minta Lisa Blackpink tolong di depan ada cermin besar ngaca juga. Jadi satu ngaca di atas, satu ngaca di belakang ya. Ya kadang-kadang juga mesti realistis ya. Pokoknya hari ini saya cuma mau ngajarin Bapak Ibu, mau menyampaikan firman Tuhan, mau mengajar tentang firman. Doa itu kehidupan orang percaya dan apapun jawaban doa, kita tetap mau setia sama Tuhan. Yang percaya katakan, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Silakan Bapak Ibu mulai praktekkan. Nanti habis pulang dari tempat ini, catat di HP-nya, catat di bukunya. Tuhan, saya mau dapat pekerjaan yang lebih layak. Tuhan, saya mau jodoh buat anak saya mau dapat mantu yang baik. Tuhan, saya mau dapat anak yang baik buat suami istri, pasangan suami istri. Tuhan, saya mau sekolah yang baik. Yang kuliah juga, mau kuliah di mana? Ngomong. Saya mau kuliah di Surabaya, universitas apa? Universitas A, B, atau C? Berapa biaya uang mukanya? Mau beasiswa atau mau jalur normal? Mau jalur prestasi atau mau jalur yang lain? Yang pasti jangan jalur evakuasi, nggak bisa gitu ya. Jadi pakai jalur yang ada. Mau di negeri atau di swasta? Oh, tulis. Nanti kalau Anda mengalami iman yang menghasilkan mujizat, tolong saya dikabarin ya, supaya saya tahu bahwa doa itu masih berkuasa. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Karena orang benar kalau berdoa pasti doanya benar. Dia berdoa bukan secara daging, tapi dia doa dengan roh.